Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 15 Juli 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-15, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Bonaventura, seorang uskup dan sekaligus pujangga gereja. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bersimpati pada orang-orang yang kecil, yaitu orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia. Ia berkenan menyatakan Bapa kepada mereka. Tidak seperti orang-orang Farisi yang hanya bisa menghakimi orang lain. Tuhan Yesus justru memperhatikan keletihan dan kesusahan mereka. Ia menawarkan kelegaan. Mereka yang merasa gagal dan tanpa harapan direngkuhnya. Kuk yang ia berikan disesuaikan dengan kekuatan mereka. Ia hanya memberikan kuk yang enak dan ringan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus membuat begitu banyak mujizat di Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Ia pun berani mengecam penduduk kota-kota tersebut. Yesus juga memegang otoritas atas segala sesuatu. Seperti yang dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku. Salah satu otoritas itu adalah dalam hal keselamatan. Tidak ada seorang pun dapat mengenal Bapa jika Anak Allah tidak berkenan menyatakan hal itu kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, aneka persoalan hidup yang mendera serta berbagai macam kesalahan dan dosa yang membayangi menjadikan jiwa lemah, letih, dan lesu. Berbagai beban berat yang ditanggung serta aneka ragamnya menjadikan kepenatan yang luar biasa. Saat datang kepada Yesus dan menjadi hambanya, maka ia sendirilah yang akan membebaskan mereka dari semua beban itu. Ia akan menganugerahkan Roh Kudus-Nya bagi mereka sehingga di dalam hidup mereka ada damai dan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menunjukkan satu sikap dalam ajakannya ini, rendah hati. Ia berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Hanya dalam Yesus seseorang mendapat kelegaan sejati dalam jiwanya. Seseorang hanya dapat memperoleh kelegaan apabila berjumpa dengan Yesus dan meletakkan semua beban dalam kuasanya, maka memikul kuknya menjadi enak dan ringan. Hanya dengan cara itulah memperoleh kelegaan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyembuhkan banyak orang dari penyakit. Bahkan penginjil Matius menulis bahwa dia menyembuhkan setiap penyakit di antara orang-orang. Dan orang banyak mengikutinya, dan dia menyembuhkan mereka semua. Sungguh, penyembuhan ini termasuk mereka yang memiliki penyakit emosi, mental, ataupun rohani. Dia menyembuhkan semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak orang yang selesai kuliah dalam bidang tertentu. Ketika sudah selesai kuliahnya, kesulitan mencari pekerjaan. Tidak sedikit orang yang mempunyai mindset bahwa apa yang dinamakan pekerjaan adalah apa yang sesuai dengan bidang yang digelutinya selama kuliah. Jika apa yang dikerjakannya berbeda dengan apa yang dipelajarinya, itu bukan pekerjaan atau dikatakan belum bekerja. Namun, saudara-saudari yang terkasih, ada juga orang yang merasa beban pekerjaannya paling berat sedunia. Ada begitu banyak hal yang harus dikerjakannya sendirian.
karena harus mengejar target. Seseorang seringkali tidak mempunyai waktu untuk dirinya sendiri. Semua waktu yang ia punya, ia habiskan untuk pekerjaannya. Berangkat pagi-pagi dan pulang larut malam. Tenaga dan energinya tercurah dalam pekerjaan. Saudara saya terkasih, baik yang merasa tidak punya pekerjaan, maupun yang merasa paling sibuk sedunia, sejarah hidup kita membuktikan bahwa kita mampu untuk melewati hal-hal itu. Apakah hasilnya baik atau tidak, yang jelas tetap mampu bertahan hidup sampai sekarang. Apa yang diperlukan saat kita bekerja atau tidak adalah sebuah ketenangan jiwa. Sebagus apapun pekerjaan kita, atau seringan dan seberat apapun pekerjaan kita, jika tidak ada ketenangan jiwa, hidup menjadi mudah untuk berbeban berat. Beban berat membuat hidup menjadi kelihatan letih lesu, tidak mempunyai daya dan roh yang memberi semangat dan berkat. Masing-masing dari kita, saudara-saudara yang terkasih, mempunyai pekerjaan dan tanggung jawab hidup yang berbeda-beda. Tanggung jawab itu melekat dan menjadi kewajiban kita untuk menyelesaikannya. Mungkin ada yang merasa terlalu besar beban tanggung jawabnya, ada yang merasa tidak kuat, dan mungkin ada yang merasa jenuh. Hari ini, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya dan mendapat ketenangan jiwa. Mempunyai waktu sejenak dalam sehari untuk datang kepadanya, membawa jiwa kita pada ketenangan dalam hidup kita. Jiwa yang tenang menjadikan hidup kita juga tenang dan banyak berbuah. Jiwa yang tidak tenang akan menghantui hidup kita dan bahkan menghancurkan hidup itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, datang kepada Yesus yang memberi ketenangan jiwa perlu dilakukan secara rutin. Kesetiaan dan ketekunan datang kepadanya akan membuahkan ketekunan jiwa yang tenang. Kita perlu untuk mendapat ketenangan, maka datang kepadanya menjadi jalan yang paling luhur untuk mendapat ketenangan yang sesungguhnya. Yesus menawarkan ketenangan yang kekal, ketenangan yang membawa kita pada ketenangan jiwa, bukan hanya sekedar ketenangan pikiran dan raga. Sebagai orang beriman, saudara-saudara yang terkasih, semoga kita mampu untuk mempunyai ketenangan jiwa. Entah apapun pekerjaan dan tanggung jawab hidup kita masing-masing, semoga kita mampu mempertanggungjawabkan hidup kita baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan yang memberi hidup pada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga hidupku semakin menunjukkan ketenangan dan kematangan rohaniku. Ajarilah aku untuk menjadi orang yang mampu menjalankan tanggung jawabku secara Kristiani. Semoga aku tidak mudah untuk menjadi putus asa dan merasa letih. Bantulah aku agar mampu menjalani hidupku secara Kristiani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.